Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Sahabat Nusantara, di awal tahun 2021, Majelis Seni Tradisi Cirebon pada kesempatan malam hari ini mencoba mengunjungi salah satu penggiat musik hip hop di Cirebon. Nah, bersama malam hari ini kebetulan saya ditemanin sama anggota DPRD Kota Cirebon, Mas Dani dan Pak Ismail. Beliau adalah salah satu pengajar di Gita School. Nah, pada malam hari ini Majelis Seni dan Tradisi berada di sekolah Gita School Nasional Plus. Nah, secara kebetulan yang memiliki sekolah ini Mas Sonu ya. Mas Sonu Tolani ini adalah pemilik sekolah dan memiliki aktivitas dan penggiat komunitas hip hop. Mari, nah kebetulan beliau sedang berlatih katanya di atas ya. Iya. Nanti kita dengan Mas Dani coba lihat-lihat lah. Lihat ya, atau bahasa Mas Dani ini sidak. Wah. Jadi baik, lihat-lihat latihan lah ya. Lihat latihan. Mari sahabat Nusantara, ikuti perjalanan kita menuju studio. Bang Dulu, ini sekolah ini kayaknya keren sekali Mas Dani ya. Iya, luar biasa nih. Ini apa? Sekolah apa aja di sini adanya Bang Dulu? Sekolah di Gita School itu ada 4 tingkat ya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah, tingkat yang tadi kita dari TK ya berarti ya? TK, SD, SMP, SMA. Ini kita masuk ke tingkatan SD primary school. Ini lantai bulannya. Wah, ini banyak prestasinya juga ya. Saya sebutkan Pak Dulu, prestasinya apa nih? Lumayan ini ada dari lomba nyanyi atau mewarnai. Ini hasil pelajar semua ya? Hasil pelajar. Lebih banyak di kesenian atau di apa nih? Kalau itu kita banyak di akademik dan seni. Oh, ini ada lomba mewarnai, nyanyi juga ada, juga olahraga ada, wah keren. Di mana studionya? Studionya di lantai 4. Wah, ini idolanya Mas Dani ada. Wah. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Berapa siswa Pak Dulu? SD sekitar 145-an. Kalau SD banyak, kalau SMP tidak terlalu banyak. Rata-rata kalau SD 2 rombel. Nah, ini SMP. Oh, ini SMP. Karena SMP ditimbang SD masih lama SD. Oke. Ini berapa lantai total? 5 lantai. Atas dari mana? Di sini? Dari sini bisa. Enaknya aja. Ini lumayan. Kelasnya lumayan banyak nih. Nah, kalau di lantai 4 ini khusus ruangan serbaguna. Di lantai 4. Ini ada ruang band, musik. Ada band. Studio juga. Ruangan tarik juga ada di sini. Ada studio sangat. Wah, studio ada. Ini ruang komputer. Ini latihannya semua siswa. Pak Dewan, ini musiknya sudah mulai terdengar nih. Pak Dewan ini kelihatannya ya kan? Jadi udah serasa bahwa kita berada di di komunitas hip hop. Pak Bro, kita bisa masuk ya? Sementara kau selalu Ayo ini salah di jus Second force we second yo we second Put it up we second Blow it up Sementara kau selalu Ayo ini salah di jus Second force we second yo we second Put it up we second Blow it up we second Woo! Hey, second yo we second
Yeah, you know it's legend. Hey, and push it. Coba tarik halus-halus. All you need is all the juice. Shake it first, we shake it. Shake it, yo, we shake it. Pull it out, we shake it. Blow it out, we shake it. Coba tarik halus-halus. All you need is all the juice. Yeah. Shake it first, we shake it. Shake it, yo, we shake it. Pull it out, we shake it. Blow it out, we shake it. Yeah, shake it, shake it. Yeah, shake it, yo, we shake it. Big. Woo. What's up? Woo. Ambil gambar dan. Oke. Oh, kita beri plus. Mas, kabar Mas? Baik. Gimana kabar? Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Gimana sini ya? Boleh. Oh, saya tadi diantar sama Pak Guru. Sir Ismail, thank you. Sahabat Nusantara, ini saya agak harus ini dulu sahabat, ngap-ngap kata orang Cirebon sih, ngos-ngosan karena kita harus menaiki tangga. Berapa tangga tadi Mas Dani? 3 tangga. 3 tangga. Masih sisa 2. Sisa 2. Nah, sahabat Nusantara, saya sudah berada di sebuah studio yang memang peruntukannya biasanya untuk teman-teman para pelajar yang belajar mengajar di Gita School. Nah, kebetulan salah satu pemilik dari Gita School ini memiliki kreativitas dalam bidang seni hip hop atau rap atau apa. Saya kurang paham itu tentang itu. Nanti saya minta penjelasan dari Mas Sunu ya. Sonny Chill. Mas Sonny Chill ini nama aslinya Mas Sonu. Jadi saya biasanya manggilnya Bapak, cuman karena ini sudah malam saya panggilnya Mas Sonu. Beliau cukup cukup populer di Cirebon sebagai musisi yang menggeluti kreativitas di seni hip hop. Saya takut salah apakah ini hip hop atau rap. Jadi hip hop kulturnya Mas. Hip hop kulturnya. Kultur besarnya. Oke. Yang mulai di Amerika. Mas, ini nggak apa-apa lah kita buka-buka ininya. Nah, Oke, biar orang Nusantara tahu kan. Oke. Salam kenal dulu orang Nusantara. Kenalkan, nama gue Sonny Chill. Gue salah satu pemilik National Plus School di Cirebon, namanya Gita School. Gue udah 3 tahun sekarang tinggal di Cirebon. Udah menjalankan sekolah ini selama 3 tahun. Asli Jakarta. Tapi sempat sekolah SMA di Australia. Dan kerja di sana. Jadi gue baru balik ke Indonesia. Ya. Dan mendapat kesempatan untuk jalanin ini di Gita School sendiri. Gue pengen mengembangkan seni prakteknya yang kurang. Ada dansanya, teaternya, dan lain-lain. Kebetulan gue juga seorang rapper, DJ juga. Gue harus ada hip hop di sekolah ini. Harus ada. Jadi rencananya ke depan tuh pingin ada di musiknya tuh digital ya. Belajar musik tapi bikin musiknya digital. Of course westernnya ada, tapi gara-gara di sekolah udah banyak yang ngangkat seni tradisionalnya, gue pingin berevolusi ke digital ke masa depannya. Oke, sebelum Mas Sono menjelaskan apa itu hip hop, rapper dan peran pendukungnya, ini ada teman-teman nih kayaknya. Saya betul. Mau dikenalkan dulu, Mas. Betul. Oke, jadi di sebelah saya ada namanya Mas El. Mas El ini dari Pilar Radio. Mas El, saya ada di Kampleng. Itu Mas Dani Mardani. Terus di sebelahnya ada Biggie. Biggie salah satu guru seni di sekolah Gita School. Dia juga seorang rapper juga. Yoi. Di sebelahnya ada Ricky adalah penyanyi indie alternatif, musisi seniman di Cirebon. Yoi. Nah Mas, coba Mas Sono dulu deh. Ya. Tapi saya itu mohon maaf agak buruk menghafal nama. Jadi kalau nanti kurang pas menyebut nama ya minta dimaafin ya. Mas Sono, jelaskan dulu itu apa rap dan hip hop tadi. Kalau hip hop itu ada kulturnya. Kultur yang mulai di tahun 80-an di Amerika. Banyakan orang Afrika di ghetto-ghetto di Bronx, mulainya jadi New York lah. Dan dari situ permulanya tuh dari DJ dulu. DJ namanya DJ Kool Herc, dia memainkan musik tapi cuma memainkan musik breaknya doang. Ada nama seniman namanya James Brown, penyanyi Amerika. Dia selalu bilang,
give the drum a sound. Terus drumnya nah, si DJ Kool Herc-nya itu cuma memainkan breaknya dulu. Dia pakai 2 plat yang sama. Yang sini putar, mainkan lagi. Ini putar, mainkan lagi. Nah, di situ kan beat kosong, Mas. Musik kosong. Naiklah MC. Naiklah rapper. Pertamanya cuma put your hands up, say hey, say ho. Terus lama-lama jadi lebih berpuisi lagi. Nah, pas mereka semua lagi begini nih di atas panggung, anak-anaknya mulai yang dibawa dansa, break dancing. Soalnya kan nama beatnya break, dansanya break dance. Ya, yang bisa break dance di sini mungkin bisa di perform siapa? Mas Dani mungkin. Ini sahabat Nusantara ini di sini banyak nih, puluhan rapper, cuman nggak bisa masuk ke sini. Kita pilih yang denggot-dengotnya saja nih. Ya, jadi mulainya dari situ. Dari situ ya. Ini sampean kan Cirebon ya? Iya, Cirebon. Penyiar juga. Dulu penyiar, sekarang dulu enggak. penyiar, sekarang enggak ya. Kenapa memilih jenis keseniannya hip hop? Saya nyebutnya hip hop apa rapper? Hip hop. Jadi sebenarnya saya sendiri suka sama salah satu jenis musik namanya grunge. Cuman sebagai media, salah satu media di Cirebon, ya harus mendukung gitu apapun komunitasnya gitu kan. Datang salah satu komunitas hip hop di Cirebon namanya Stream City Squad ya, salah satunya membernya dia nih. Datang ke Cirebon bikin event reguler ya, namanya apa? Black Burning. Dulu waktu itu Black Burning kedua kalau nggak salah atau ketiga gitu, ke Pilar ngobrol-ngobrol tentang konsep. Ya kita kasih masukan lah, bisa dibilang kayak gitu. Ya lo hip hop jangan dikenal sama komunitasnya sendiri gitu. Gimana caranya menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia, Cirebon khususnya gitu kan. Akhirnya bikinlah di GTC ya. Enggak, CBC di salah satu venue di Cirebon pakai OB fan kita, dan alhamdulillah orang-orang Cirebon banyak yang suka. Sampai Black Burning 11. Berkembang sampai Black Burning 11 kita support ya komunitas hip hop di Cirebon. Jadi Pilar Radio tuh sangat mensupport hip hop. Dan itu yang saya salut, Mas. Soalnya di kota-kota lain itu mungkin nggak ada radio yang mau support hip hop. Ya. Dan saya bawa dia ke sini soalnya kalau kagak ada Pilar Radio yang nge-backing itu, Black Burning pasti nggak sebesar apa yang mereka ini gitu loh. Jadi butuh dukungan komunitas untuk bangkitnya bareng-bareng. Nah, Pak Guru nih yang kebetulan jadi juga salah satu penggiat di hip hop. Menurut sampean apa yang menarik dari hip hop? Kita bisa bicara banyak di situ. Dan tidak ada sangat universal, maksudnya tema yang diangkat nggak hanya cinta atau apa. Kita bisa menyuarakan sesuatu. Ya ada yang bicara politik, sosial. Banyak yang bisa diangkat di hip hop. Mungkin itu salah satunya. Dan gara-gara ngomong cepet dan banyak, akhirnya kita bisa menuliskan apapun di situ, banyak banget yang bisa disampaikan. Jadi ada gagasan langsung ditulis, jadi bisa langsung jadi karya. Itu yang menariknya di hip hop. Iya. Dan nggak harus dan orang yang suara fals pun bisa gitu. Menariknya itu. Jadi Anda tidak perlu pandai menyanyi untuk nggak perlu bersuara merdu. Tidak perlu. Tapi tentang cerita-cerita gitu, Mas. Di permulaannya tuh dari ghetto, dari perumahan Kumuh 1 sama perumahan Kumuh 2, mereka tuh menceritakan tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka lewat musik rap. Di lingkungan ini ada gini. Nah, itu tape-nya ke lingkungan, ke getonya lain lagi, dia dengar, oh ternyata di sini ada gini. Nah sama, mereka juga menyanyikan itu. Jadi kayak menjadi antar RW lah ya. Iya, antar RW lah, RT RW-nya gitu kan. Jadi media news lah buat di komunitas. Tapi memang movement di perkembangan hip hop di Cirebon juga dulu gitu. Jadi awalnya di garasi salah satu membernya gitu, bikin eventnya di situ, pindah ke kafe, akhirnya pindah di jalan umum, yang lebih umum lagi. Akhirnya di mall gitu. Coba yang Mas siapa lupanya lagi? Ricky. Mas, apa sampai sebagai seniman yang bergelut di hip hop ini, kendala yang cukup berat sehingga hip hop bisa bertahan di Cirebon gitu? Kalau saya kebetulan bukan seniman hip hop. Ya. Cuman emang punya teman yang bergelut di dunia hip hop gitu. Kalau masalah kendala ya paling supportnya aja sih, masih belum terlalu banyak gitu. Support sama media-media dari media ya. lain. Media apresiasinya masih
Media belum. Iya gitu. Masih banyak ngangkat mungkin musik-musik lokal mungkin ya. Ya musik-musik umum lah gitu. Mas Dani, nah sampai saya bawa nih ke sini nih sengaja ini karena Mas Dani ini kan salah satu anggota DPRD di Cirebon yang ya dalam menikmati lah. Iya. Pengamatan mesti juga sampean juga kan berada di kerumunan teman-teman juga sering. Ya, ini menyikapi perkembangan hip hop di Cirebon seperti apa Mas Dani? Ya saya pernah juga bergaul akrab dengan salah satu pegiat hip hop ya. Ya. Kalau nggak salah namanya Gatan ya. Gatan. Salah satunya. Dan bahkan saya pernah bikin satu lagu bareng. Oh ya. Oke. Jadi kita boleh coba nih lagunya nih. Cuma saya tidak pada posisi nge-rap waktu itu. Ya, saya mengisi satu lagu. Makanya tadi ini luar biasa yang jelas bahwa buat saya hip hop itu bukan jenis musik yang baru saya kenal ya sebenarnya. Walaupun mungkin tadi saya mengetahuinya bahwa hip hop itu kan lahir sekitar tahun 70-an lah, tahun 80-an ya, mungkin ya Mas Alu ya. Dan kemudian berkembang. Paham kita bahwa hip hop adalah musik rap yang selama ini mungkin kita pahami. Terus kemudian perkembangan terakhir ternyata musik hip hop itu dikolaborasi dengan lagu-lagu berjenis lagu-lagu pop gitu ya. Dan ternyata begitu luar biasa. Mungkin di Indonesia kita kenal ada Denada, ada Iwake, termasuk juga mungkin beberapa rapper lain. Tapi yang jelas sih sebenarnya beberapa tahun ke belakang itu kalau nggak salah pernah juga ada event-event ya hip hop itu ya di kota Cirebon itu mungkin yang tadi sempat sampaikan, termasuk juga kalau nggak salah di sekitaran Mall CSP juga kalau nggak salah pernah juga bikin event berkaitan dengan masalah hip hop. Sebenarnya saya termasuk yang ikut menikmati, walaupun usia saya mungkin sudah tidak masuk kualifikasi kelompok milenial ya, tapi ya dan hip hop itu sangat identik dengan milenial ya, tapi luar biasa. Makanya saya juga ingin tanya nih ke teman-teman hip hop ya, ini berkaitan dengan seberapa sih respon masyarakat teman-teman ya, karena terutama teman-teman muda gitu ya, terlebih lagi pelajar, karena saya pernah menyaksikan lebih kurang hampir 3 jam tuh kalau salah performance teman-teman hip hop itu di CSB Mall. Nah, itu juga luar biasa dan saya termasuk menikmati. Dan bertahan 3 jam di situ. Dan bertahan 3 jam di situ ya. Namun sampai hari ini saya bisa katakan mungkin satu di antara sekian jenis genre musik itu hip hop yang sampai hari ini saya tidak bisa ikuti. Ya dikit-dikit lagu-lagu daerah bisa, lagu ya jenis indie bisa lah mungkin dikit-dikit. Enggak, ini saya ada pertanyaan, saya mau nanya sedikit. Itu 3 jam di nongkrong dengan teman-teman hip hop itu dalam rangka pencitraan atau memang? Bukan dalam kepentingan menikmati karena waktu itu ya tidak ada satupun ya teman-teman hip hop yang saya kenal. Cuman saya sangat menikmati sekali ya, terutama kan kebetulan kan performnya tidak hanya saja itu, ada break dance-nya juga gitu kan. Ya cukup luar biasa, menarik lah sebenarnya, dan saya apresiasi sebenarnya Mas Denny waktu muda dengerin. Ini masih muda. Enggak, maksudnya waktu remaja lah. Remaja kan, remaja. Kan kita dengerin hip hop dari remaja loh ya kan. Itu udah denger musik hip hop sendiri, musik rap udah. Oh, udah. Dengernya siapa, Mas? Iya, Iwake itu. Oh, kalau dari luarnya kan zamannya Iwake kalau gitu. Iya. Karena zaman saya remaja itu kan lebih kepada festival band dan lain sebagainya. Era itu ya. Iya. Walaupun saya tidak termasuk ya yang pernah ikut berkompetisi sih. Tapi pernah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Maka saran saya mungkin ketika alhamdulillah Geta School ya punya fasilitas yang bisa mengakomodir teman-teman seniman ya, terutama para seniman hip hop ini ya, mudah-mudahan setelah nanti pandemi COVID-19 ya kita bikin event. Gitu. Bro, ini saya ke teman-teman Mas Ono nih, Mas. Mas Bro saja lah, saya semua sebut siapa yang mau menjawab. Ini apa keterlibatan pihak-pihak lain terhadap musik hip hop ini menurut sampean gimana? Keterlibatan pihak mana nih maksudnya? Ya misalnya ada komunitas
teman-teman tukang beca, seniman, terus ada pemerintah. Kalau pemerintah kayaknya kita males deh ngomonginnya. Iya, kalau secara jangan pemerintah karena saya pemerintah. Makanya saya bawa dia sebagai rapper aja. Kalau secara orang awam ya kita ngomong tukang becak mereka masih belum ngeh sih. Belum ngeh tentang musik rap gitu. Paling kita pernah bikin lagu, Mas coba dengerin deh nih musiknya. Dengerin, dia baru pertama kali denger kayak gini. Oh ini apa? Rap. Biasa saya dengerin dangdut, Mas. Oh iya, rap. Oh asik juga ya Mas gitu. Jadi memang kalau ke kalangan masyarakat situ belum seluas itu ya. Mungkin lebih ke remaja, mahasiswa. Mereka antusias ya. Ya. Tapi kalau saya lihat, saya kan mendatang ya dari Jakarta ke Cirebon. Kalau saya lihat memang di Cirebon tuh dangdut sama reggae yang besar. Oh iya. Dangdut sama reggae yang besar. Pantura kita ini. Ya. Ya hip hop bukan nggak besar sebenarnya, belum besar. Belum besar, betul. Baik, sahabat Nusantara, ini kalau kita ngobrol terus nih kayaknya nggak asik lah. Bagaimana kalau sejenak kita saksikan pertunjukan dari teman-teman Sony Chill. Ya, nama Biggie. Selamat menyaksikan. Check. What? Saling sudut mulai menunduk, tanduk tercampur aduk. Bisikan akan resah gundah dengan berbagai bentuk. Visi misi ambisi mulai muncul. Porak-poranda inovasi gola baci dagun. Bising-bising yang menyaring takkan ku ambil pusing. Beraku mulai beranak final sudah tidak asing lagi. Strategi peluru otak mulai ku kokak. Persetan dengan mereka yang selalu membangkang. Macam tribal dengan serobalakan polemik. Mereka mungkin sibuk dengan mengatur gimmick shit. Runtutan formasi mulai disusun, mulai bergerak ku dobrak sebut ini racun. Aku tanya mama kau pala banyak fatwanya. Ia menjawab, nah selamat datang di dunia. Berlasa first seolah Gaza jalur ini tak mudah. Mencolak masa karena leher berurat. Berlaksa seolah Gaza jalur ini tak mudah. What up mesti. Gila, majelis ini tradisi. Yoi. Pertama nih tahun 2021 nih kita perform nih. Yoi. Anjir. Thank you buat Mesti udah ngajak-ngajak mampir-mampir main kesini. Ada martabak juga. Oke, lanjut track kedua kali ya. Barbar Gobar. From aksi mingguan. Alright, hey. Sony Chill on the deck. What? Hey. Oke cek, ku ketukkan mikrofon. Tuliskan orasiku di layar handphone. Berpikir tentang kiri, mode on persetan. Government, korporat, monoton. Ku tonton, cari kesalahan dari yang disaji. Ternyata semua salah mereka pantas dicaci. Aku datang dengan lantang perlawanan. Asipkan kegiatanku, lalu postingkan. Auto protes, persetan proses. Aku tak perlu mereka bagai psikotes. Seperti kontes, kumpulkan kawanku berprogres. Agendakan aksi lawan orang stres. Tapi jangan lupa ku siapkan souvenir. Ku jualkan di tengah-tengah mereka yang hadir. Jual terus karena agenda bisa rutin. Karena mereka selalu salah protes. Ku candu mau dikote. Kobar sebarkan barbar. Bubarkan lebar. Nyebang ke susah. Membongkar pagar 16 bar. Ku tanpa mimbar. Sebarkan kobar. Kau kurang barbar. Mencoba barbar. Hasilkan kobar. Tak bisa barbar. Dan akhirnya bubar. Asik berontak laku tanpa kaku. Aku gagah tegak, mereka terpaku. Berdiri di atas bangku dengan pengeras suaraku gulung ngasihku. Kawan-kawan belakang datang bagai mitra. Lawan-lawan aparat datang dengan citra. Percintaan penuh metafora. Semua busuk penuh dengan pura-pura. Just alma mater, bang seragam gangster. Ini institut versus parlementer.
Fuck filter, jangan tanyakan ku semester. Emosiku panas tak perlu termometer. Atas nama benar, di bawah tangan kotor. Beratas babi dasi dari segala sektor. Jangan nilai prestasi itu bukan faktor. Takkan bayar SPP jika manipulator. Bubarkan barbar, bubarkan lebar. Nyebang ke susah, membongkar pagar. 16 bar, ku tanpa mimbar. Sebabkan kau bar, kau kurang barbar. Mencoba barbar, hasilkan gobar. Tak bisa barbar, dan akhirnya bubar. Panggilku eksekutif mahasiswa. Bara semangat pemudaku bawa. Lupa tanggung jawab pada orang tua. Ternyata ini hanya buatku kecewa. Lupa tanggung jawab pada orang tua. Ternyata ini hanya buatku. Bubarkan barbar, bubarkan lebar. Nyebang ke susah, membongkar pagar. 16 bar, ku tanpa mimbar. Sebabkan gobar, kau kurang barbar. Mencoba barbar, hasilkan gobar. Tak bisa barbar, dan akhirnya bubar. Sonny Chill on the deck, kau kurang barbar, hasilkan gobar. Kau kurang barbar, dan akhirnya bubar. Barbar gobar. Alright. Gila, buat teman-teman yang nonton bisa komen-komen lah, apa kek, apresiasi kek. Ya elah bos, komen doang nggak bisa ya. Subscribe ya, subscribe. Subscribe. Langsung track 3. Alright, what? Here we go. Alright. Guncangan rima dengan awan kabut. Tidak perlu main siku, tidak usah pakai ribut. Shake your hands, shake your body, just shake it. Shake it, yeah you like it. Hidupmu kan lebih manis walau tipis. Coba hisap dulu tapi jangan langsung habis. Atau lingkaran coba tuang lalu tarik. Lekas panggil kawan karena ini menarik. Lagi tapi bukan dessert yang terakhir. Atau resep masa-masa racikanmu terakhir. Jangan kalap, ini bukan sulap, bukan sihir. Karena kau tahu Shaker Boy yang mahir. Hubungi Grammy karena ini best of the year. Selera bom menyatu layer by layer. Ini fresh, anti-stress, tentu the best. Sebab ini beda, feel different, yes. Coba tarik halus-halus. Ayo nih, ini salah di jus. Shake it first, we shake. Shake it yo, we shake. Put it up, we shake. Blow it up. Coba tarik halus-halus. Ayo nih, ini salah di jus. Shake it first, we shake. Shake it yo, we shake. Put it up, we shake. Blow it up. Me and my Shaker boys dorong asap tapi tidak sedang konvoy. Perpaduan creamy ghost dengan sawah. Aku menikmati hari ini lebih istimewa. Thanks God sudah turunkan ini. Racikan tebal menyatu seperti harmoni. Kau boleh sebut ini mahakarya seni. This motherfucking OG sangat murni. Hubungi Grammy karena ini best of the year. Selera bom menyatu layer by layer. Ini fresh, anti-stress, tentu the best. Sebab ini beda, feel different, yes. Coba tarik halus-halus. Ayo nih, ini salah di jus. Shake it first, we shake. Shake it yo, we shake. Put it out, we shake. Blow it out. Coba tarik halus-halus. Ayo nih, ini salah di jus. Shake it first, we shake. Shake it yo, we shake. Put it out, we shake. Blow it out. Go shake it. Shake it yo, we shake it. Yeah, you know it's legit. Just pull it up and push it. Coba tarik halus-halus. Ayo nih, ini salah di jus. Shake it first, we shake. Shake it yo, we shake. Pull it up, we shake. Blow it up. Coba tarik halus-halus. Ayo nih, ini salah di jus. Shake it first, we shake. Shake it yo, we shake. Pull it up, we shake. Blow it up, we shake. Mesti ya gokil. Ya, kita beri plus buat Mas Didi dengan Mas Pencil. Saya baru manggut-manggut kepala ini. Tapi agak kurang mengerti. Maklum, saya orang daerah. Mas,
Mas Bigi ya? Iya. Mas Bigi bisa jelasin tadi apa yang ditampilkan tadi, Mas? Pertama judulnya dari EP yang aku bikin tahun kemarin. Itu judulnya yang pertama Bising, kolaborasi sama rapper dari Papua, Joe Million. Terus yang kedua dari EP, dari mini albumku yang aku bikin bareng teman di Solo waktu pas zaman kuliah. Itu judulnya Barbar Gobar. Terus yang ketiga Shaker Boy, ada collab gitu sama orang vape lagi itu. Terus yang terakhir sama dia Dingklik. Mas, apa sih dari pesan itu yang ingin disampaikan ke masyarakat? Banyak sih sebenarnya. Ya. Dari masing-masing lagu punya pesannya masing-masing. Kalau pertama Bising itu bukan pesan ya. Jadi pesannya untuk diri sendiri. Jadi kayak ini kepala kok banyak banget yang masuk ngomong apa gitu kadang-kadang yang bikin pusing, akhirnya kayak bising di kepala, akhirnya keluar dari track itu. Jadi cerita yang aku menceritakan tentang kebisingan kepala yang selalu ini. Jadi kayak ya bertengkar sama diri sendiri kadang-kadang gitu-gitulah, banyak lah. Lihat kok orang gini-gini semua gitu tuh. Itu yang kedua itu dari album Aksi Mingguan, judulnya Barbar Gobar. Itu kayak ini ada sedikit fun fact sih. Jadi pas selesai bikin lagu itu belum rilis, cuman besoknya itu demo RUU KUHP besar-besaran. Itu jadi lagunya tentang mahasiswa yang dia paling koar, demo garis depan, cuma tuh nggak tahu apa yang dia bahas. Dia masalah sosial kenceng tapi kuliahnya nggak jalan. Gitu-gitulah. Jadi dia koar-koar tapi iya, barbar aja gitu. Dia barbar tapi tanggung jawab orang tua buat tanggung jawab utamanya dilupain. Iya, dia memperjuangkan negara tapi dirinya dan keluarganya kuliahnya bolos-bolosan gitulah. Jadi gitu-gitu. Terus yang ketiga itu ini sih kayak kita menikmati ngumpul-ngumpul nge-vape bareng-bareng kalau yang ketiga tadi. Kalau keempat lagu Kiamat. Tapi cerita tentang kiamat. Tapi dibaluti dengan musik disco. Musik disco gitu. Artinya jadi kiamat tidak menakutkan ya. Maksudnya kiamat dalam arti lain sih. Ketika orang-orang pusing, orang-orang panik, ini kok kacau semua, kita mah nyantai aja lah nongkrong di Dingklik. Rokok gitu lah. Video klipnya juga ada di YouTube kalau mau lihat. Jadi sebelum lagu Kiamat mestinya Siksa Kubur dulu. Kan sudah ada. Ada ya. Siksa Kubur. Ya gitulah. Jadi kayak ya kepanikan orang-orang tapi kita masih nyantai aja. Lebih ke bukan kiamat sih, kayak lebih ke kekacauan gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu yang kacau gitu, ya jangan panik gitu. Kita coba solve the problem aja. Iya, solve santai, hai dulu bentar ngopi. Baru pikirin dah tuh solusinya gitu. Mas Sonun, aku ini sih memang kita geser sedikit lah. Iya. Sampean ini kan bikin pendidikan, bikin sekolahan, tapi ini orang tua mereka dengan perform sampean ini nggak bermasalah. Enggak. Kalau saya menemukan masalah rambut gondrong ini. Oh gitu. Enggak masalah sih. Secara itu kreatif. Secara itu positif. Secara itu membangun sesuatu tempat yang membuat anak-anak bisa berkreasi. Soalnya kalau kita tidak bisa mengeluarkan sisi kreativitas kita, itu sangat menyayangkan, Mas. Sangat menyayangkan sekali. Soalnya banyak bakat-bakat anak dari kurikulum sendiri di Indonesia itu nggak bisa menemukan bakat-bakat anaknya. Kayak misalnya saya kasih contoh ya, saya SMA di Australia, SMA 1 itu Inggris sama matematika harus. Yang lainnya boleh milih, Mas. Mau milih drama, mau milih musik, mau milih physical education, yang lain boleh. Kalau di sini nggak, semuanya harus dilakukan. Jadi kalau misalnya dia seniman, dia harus belajar IPA sama IPS. Berarti bakatnya dia nggak bakal pernah ketemu gitu. Jadi kenapa National Plus? Plusnya itu untuk mencari bakat anaknya ini. Ya. Dan kalau saya tidak bisa menginspirasi dengan kreativitas saya, gimana kita bisa menginspirasikan mereka gitu? Balik ke hip hop, Mas, dalam proses penciptaan, apa yang paling susah?
di hip hop? Kalau personal saya sendiri sih yang paling susah lirik. Untuk menyusun kata-kata, apalagi bahasa Indonesia. Saya dulu pas mulai nge-rap, saya nge-rap bahasa Inggris, tapi pas ke Indonesia saya malu. Orang Indonesia tapi nggak bisa nge-rap bahasa Indonesia. Malu Pak, tapi yang di Indonesia pengen nge-rap bahasa Inggris. Saya mengerti, tapi saya malu. Saya harus bisa nge-rap bahasa Indonesia, soalnya saya orang Indonesia. Belajar tuh, baca kamus. Ini. Dan kalau di rap sendiri bahasanya kan harus keren Mas. Nggak mungkin bahasa formalnya dipakai di rap, kan nggak ada slangnya gitu. Jadi harus dipikirkan lagi tuh yang baik. Gimana sih caranya supaya kalimat-kalimat ini keren pas saya sampaikan. Nggak kalau zaman sekarang ya skui apa kayak itu. Menurut saya sih kurang cool gitu. Apalagi pakai ngomong kirik gitu ya. Iya, maksudnya itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu kan ekspresi seorang ya. Soalnya ekspresi seorang, emosi dia harus dari musik pun harus bisa disampaikan. Kalau misalnya dia cuman ya baik-baik aja terus kagak ada sisi lainnya, musik bakal satu warna doang. Kita kan harus berwarna. Ini pernah bikin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada rencana bikin bahasa Cirebon. Itu dia. Saya ya, belum tadi bisa belajar. Saya coba pancing tadi kiri kayak gitu kan. Turun dari angkot ya. Kiri Pak. Tapi pernah Mas. Ya? Pernah ketemu, saya bikin kompetisi di konten saya. Nah, namanya Musik Koran saat itu. Saya bikin kompetisi dan saya lepasin ke Instagram. Siapa aja yang mau nge-rap di beat ini silakan. Ada satu orang, Ang Ozi, shout out Ang Ozi, yang nge-rap bahasa Cirebon. Saya langsung, widih, keren Pak. Keren ya? Di season 2 saya undang untuk ngobrol-ngobrol. Ternyata dia bukan rapper, dia cuma penikmat doang. Kayak Mas itu pernah nyanyi gitu. Dia gitu, tapi dia bahasa Cirebon. Itu salut saya sih. Salut banget yang kayak gitu. Apa? Pernah, siapa aja barangkali Mas? Pernah berkolaborasi tidak hip hop dengan misalnya beberapa jenis musik yang lokal atau tradisi? Banyak. Ada. Salah satunya dia kan emang ya karena temenan aja sih. Cuman kebetulan dia tidak terlalu fokus di hip hop. Fokusnya di band. Di band. Cuman karena dia keren sih dia, terus akhirnya tak ajak. Terus juga ada beberapa teman di kampus, dia suka koplo. Bikin koplo Nora gitu, koplo dangdut gitu. Cuman dikasih rapnya banyak sih, eksplorasi ya. Terus juga bikin yang akustik, jadi dimana rap hip hop itu harus ada drumnya, tak ini nggak pakai drum sama sekali gitu. Jadi ada beberapa sih, dan itu penting Mas, buat mengevolusi dan membuat culture-nya lebih banyak lagi. Pas 2007 saya balik, saya bikin grup namanya Batik Tribe, dan misinya kita bikin beat itu dicampur dengan gamelan. Pakai gamelan juga pernah? Gamelan ya. Gamelan. Jadi kebanyakan musik-musiknya perpaduan gamelan. Nah, di situ kita eksplorasi dari sindennya, bisa dipakainya kayak gimana, dari gonggongnya, dari gendangnya. Dan ada juga Jogja Hip Hop Foundation, JHF, shout out. Mereka nge-rap bahasa Jawa. Dan pernah ke New York perform di sana. Tapi beatnya masih New School saat itulah. Yang berbahasa Cirebon pernah ke New York? Ada nggak? Belum pernah. Ini nyusul dia. Misalnya ini gimana caranya aktivitas teman-teman ini bisa sampai sampai go internasional? Ya, bisa kasih tips lah. Dan kalau Mas Dani kan biasanya banyak trik-trik nih menuju menjadi politisi kan, trik-triknya banyak. Bisa nggak berbagi dengan teman-teman bagaimana kiat mereka agar bisa go internasional? Ya tentu berbuat sesuatu yang lain daripada yang lain kan begitu. Kalau misalkan kita masih murni berpatron kepada yang sudah ada misalkan ke Amerika sebut saja, ya di Amerika udah banyak kan. Maka tadi ya ketika ada kolaborasi dengan seni tradisional nih, ya harapannya ini mudah-mudahan bisa menjadi nilai jual tersendiri lah, ya kan gitu. Maka menurut saya ya tadi seperti yang tadi sampaikan ya. Jadi saya sangat apresiasi lah kalau misalkan memang sudah mengawali tadi ada kolaborasi dengan jenis-jenis musik yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan ke depan sih artinya
tidak hanya saja berbahasa Inggris ya kan, berbahasa Indonesia ya kan. Ya mudah-mudahan besok berbahasa Cirebon lah, mudah-mudahan ini juga bisa kita. Atau yang belum ada itu berbahasa Langka. Apa tuh yang bahasa Langka? Nggak pernah ada. Tapi ini Mumble Mas, namanya Mumble. Mas Kaplek, mungkin ada satu hal yang mungkin saya juga tergelitik ingin bertanya ya. Ini dalam kaitan menciptakan beat tuh kayak gimana sih? Karena saya ngelihat ya dalam setiap ekspresi ya, itu kan beatnya beda-beda. Kalau lirik sudah pastilah ya, karena setiap orang punya alam pikir yang berbeda. Karena saya ngelihat kalau dari apa yang tadi dijelaskan ya, musik rap itu kan lebih kepada apa ya, mengekspresikan sesuatu yang ada dalam hati, pikiran ya kan, sebebas-bebasnya. Saya melihatnya ke arah sana gitu. Bisa kritik sosial, bisa mungkin tentang kegalauan, spirit perjuangan dan lain seterusnya. Nah ini yang mungkin yang saya ingin tanya itu, saya pernah ya request beat ini, tahu-tahu mereka jadi aja, ya kan? Itu gimana nih? Ya coba Mas Bro. Kalau bikin beat dari pertamanya itu sampling. Sampling itu mengambil suatu part dari musik yang udah ada. Musik yang udah ada biasanya mereka ngambil dari jazz, dari funk. Dia cuma ngambil mungkin 1 detik di sini, terus setengah detik di sini, 3 detik di sini, terus dimasukin semacam drum machine. Dan itu bisa dimainkan lagi. Jadi kayak menciptakan puzzle. Jadi yang paling pentingnya itu sampelnya dulu. Sampelnya dulu. Mungkin sampelnya kalau kita lihat suling Sunda dulu nih. Nah ntar mungkin gamelannya bisa nyempel gamelan Bali. Cocok nggak nih pelok sama ininya? Masuk nggak nih salendro apa gimana gitu. Kalau udah masuk sampelnya, drumnya tinggal dimasukin. Kalau saya sih begitu prosesnya. Ya karena saya ngeliat nih ya, dengan beat yang berbeda, cara mengekspresikannya juga berbeda. Saya melihatnya begitu. Ini kan luar biasa. Makanya mungkin kalau lagu-lagu dalam genre lain lebih relatif, menurut saya ya, lebih relatif bisa kita pelajari lah, walaupun mungkin kita tidak sampai ahli gitu kan. Tapi untuk jenis hip hop ini luar biasa Pak. Apalagi yang gagap Pak. Baik, sahabat Nusantara, ini kalau kita terlalu banyak bicara juga, kita dengarkan lagi persembahan dari teman-teman hip hop. Selamat menyaksikan. Alright, let's go. Yo. Ini dulu rilisnya tahun 2018, di mana lagi ramenya Avenger Endgame, katanya mau ada travel time. Kita mau coba travel time dengan memainkan musik 80-an lagi. Kita panggil ini Ricky Berseko. Yoi, katanya mau moonwalk. Moonwalk dong, nggak jadi. Itu sama tos dulu. Iya. Biar hip hop. Yo guys, ding klik. Oke. Alright. Hey. What up? Ricky Berseko. When the stars not shining again, when the summer is end, feel the darkness, feel the silence. Alright. And there's no rain. Let's go. When people changing their own ways, there will be me. And we just been sitting around, cheering, yeah, yeah, yeah. Neon dinners turn on silent, time is running out. Couldn't stand coming, cheering, yeah, yeah, yeah. Here we go now. Yeah. So let's get fully motherfucker. Alright, yeah. Love in the sidewalk, sitting smoking, yeah, we talk. White paper so panic, can't enjoy the life, you feel sick. When everything's going wrong, ain't no pain, no guess what's wrong.
Maybe you'll still sing all day long and all day riding like vroom vroom. Drifting like skirt, it isn't hurt. Go check me right in your heart. Thanks God for the day and tonight, and thanks for the coffee and sleep tight. Some in my hand, it's alright. Motherfucking supreme man of fight. And thanks for the me in my side. And I got chillin', yeah. When people changing their ways, Hey, yo, wait. Yo, panic, it's all panic. and we just been sitting around, Sitting around. Yeah. Woo, woo. That's right. Time's running out. Who's there we call? Yeah. Thank you buat Mas Dik yang udah datang, yang udah nonton sampai durasi sekarang. Thank you banget. Terus nonton karena ini masih panjang videonya, nanti ada ngobrol lagi dan ada live performing Sony Chill on the day. Yeah. Alright. Lagu ini kalau suka bisa cek YouTube-nya, dengerin Spotify-nya juga banyak, di iTunes, everything lah. Semua platform ada semua. Peace out. Plus lagi nih, keren nih. Ini saya baru umur bikin konten nih, baru di dalam ruangan dingin tapi mulai berkeringat. Cukup Tapi sayang Mas, teman-teman semua, kita nggak punya waktu cukup panjang ya. Nanti karena kita juga umurnya mudah-mudahan panjang sampai 50 tahun. Kita akan silaturahmi lagi ke sini gitu. Mudah-mudahan tetap rambutnya masih pada hitam. Nah, juga nanti. Baik konsep ini. Ya nanti kita masih diberi kesehatan, nanti banyak. Amin. Mas, apa yang ingin Mas sampaikan ke sahabat-sahabat Nusantara? Kalau sahabat Nusantara, kalau dari sayanya sendiri sih, saya pingin mungkin tempat-tempat hiburan, kafe-kafe di Cirebon untuk tidak takut mengundang musisi hip hop, musisi rap, karena dari situ kita bisa lebih luas lagi gitu, berkomunitas gitu. Soalnya yang saya pengalaman sendiri sih, tidak banyak tempat hiburan atau kafe yang mengundang rap, yang banyaknya cuma akustikan. Nah, itu alatnya susah nggak sih Mas kalau mereka manggil itu? Enggak, cuman dia bawa turntable apa bawa CDJ, dia bisa play. Jadi gitu. sebetulnya lebih mudah ya ketimbang betul, ada band ya. Ya. Lebih mudah sih, dia tinggal tuh. Ya harapan saya moga-moga bisa diterima lah sama kafe-kafe Cirebon ya, dan teman-teman Cirebon ya. Wah Mas, ada yang samain Mas? Kalau saya sih mau nyampein, ketika memang teman-teman punya karya, punya demo indie ataupun hip hop, terus kita bicara hip hop, ya monggo anak-anak hip hop datang ke Pilar, ataupun band indie misalnya, silakan datang ke Pilar. Ketika memang materinya oke, secara audio bagus, materi ya sesuai dengan kriteria kita, ya kita bakal on airin gitu. Nah, orang-orang Cirebon Silakan tahu nunggu. nih apa yang Pilar lebih tahu ya orang Cirebon ya. Jadi Pilar itu salah satu radio ya. Salah satu radio di Cirebon. Mau menampung teman-teman. Full support. Gimana Mas? Ada yang masalah Mas? Kalau sebagai pelaku hip hop ya semoga rame sih, maksudnya rame, diapresiasi secara, terus yang mau ikutan nge-rap pun kita sangat terbuka sekali. Kita mau yang ayo ngumpul bareng-bareng di sini, kita belajar bareng, toh sama-sama belajar juga. Saya juga masih belajar banyak. Terus kayak Mas Onu, tempat ini sih apresiasi dari ininya. Kayak misalkan, Cirebon mah nggak ada, tempatnya nggak ada bos. Gitu kadang-kadang gitu. Teman-teman mau pada belajar, mau ngikutan nih, bisa. ngumpulnya di mana sih? Kita buka kursus. Orang-orang Cirebon. Nggak dibawain. Kursus menjahit. Pingin sih Mas kedepannya punya tempat mungkin di Bima apa gimana, kita bisa nongkrong, untuk berpikiran sharing-sharing. Selama ini belum ada ya? Selama pandemi belum ada. Dan ya mungkin ada komunitas lagi banyak, dan komunitas SCS yang sekarang pun makin aktif lagi. Jadi aku berkomunitas tapi adem ayem,
teman-temannya gitu. Jadi ya semoga ada semangat lagi lah gitu tuh, biar tetap terus berkarya, semangat lah. Ya, semangat. Baik. Mas, apa yang disampaikan? Kalau saya mungkin lebih kepada kesan ya. Jadi kesan saya selama bekerja bareng gitu ya, dalam tanda kutip berkarya bareng sama teman-teman hip hop itu ya seru sih gitu. Maksudnya musik hip hop sendiri bisa masuk ke genre apapun itu gitu. Kalau untuk pesan ke teman-teman di luar sana ya terus berkarya aja sih. Basic lah gitu. Karena kita hidup itu harus hidup. Hidup harus hidup dan menghidupi. Iya, betul. Nah, Mas Dani. Iya. Ini. Ya, Mas Hano dan kawan-kawan, tentu saya apresiasi ya terkait dengan mungkin apa yang selama ini digeluti, dan tentu ekspektasi saya adalah pertama ya mudah-mudahan ke depan dengan hadirnya teman-teman ini juga tidak hanya saja dinikmati oleh kita, tapi juga bisa mengajak ya, proses regenerasi di dunia hip hop ini bisa berjalan. Regenerasi saya ya. Jadi jangan sampai nanti Mas Hano sampai pada usia aja mungkin ya nanti kan generasinya sudah bisa ini. Maka saya sangat support ketika nanti harapannya bahwa keberadaan hip hop ini bisa terhimpun dalam satu komunitas, bikin kalender kegiatan selama 1 tahun ini mau ngapain aja gitu kan. Termasuk juga mengakomodir teman-teman yang tadi mengajak ya gabung teman-teman baru itu. Dan yang paling penting tadi mungkin saya ingin mengingatkan sekali lagi ya, terus berkarya terutama untuk Kota Cirebon nih. Kolaborasi Kota Cirebon kami tunggu. Dan satu lagi, saya ingin ada satu musik hip hop ini ya sesekali lah cerita tentang saya gitu. Karena biasanya ekspresinya begitu luar biasa. Iyalah, politisi sekali-sekali jangan pasang gambar terus lah. Iya, sekali-kali ada hip hop bisa mengartikulasikan tentang sosok Dhani Wardhani. Dari sisi gelapnya atau dari sisi mana? Dari sisi spirit perjuangan. Baik. Terima kasih, Mas Kamleng. Selamat Nusantara di penghujung tayangan pada malam hari ini, bahwa kenapa majelis seni dan tradisi itu kok masuk ke wilayah ini, karena memang dari awal majelis seni dan tradisi ini tidak melulu ngomongin tentang seni dan tradisi, karena ada dan. Jadi ketika majelis seni ini, seluruh aktivitas kesenian yang berada di Cirebon akan kita dokumentasikan, dan tradisi dalam arti perilaku yang berlangsung di Cirebon juga akan kita. Cuman memang ada keterbatasan banyak hal. Hari ini pelan-pelan kita mulai merambah ke teman-teman yang memiliki lebih suka dengan berkarya di musik-musik kekinian. Jadi itu saja, hanya dengan kecintaanlah seni dan tradisi dapat mengukuhkan kedaulatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. What's up, Mr. Cirebon? My name is Sonny Chill. Right now, you're gonna be rocking with the best. Biggie, what up? What up? PA, Kabare. Free band Kabare. 1, 2, gaya tak pernah tua. 3, 4, hip hop di semua tempat. 5, 6, semangat tak terbenam. 7, 8, lirik bagai senapan. 1, 2, gaya tak pernah tua. 3, 4, hip hop di semua tempat. 5, 6, semangat tak terbenam. 7, 8, lirik bagai senapan. Swadaya yang luar biasa. Luar ori dalam otentik. Nuansa nukil bernada-nada. Enggak hari tapi kaya seni. Semua tak sempurna, kau buta terpejam. Pesona lirik menarik seperti tari-tarian. Dunia rap tak akan mati, kembali pulih beban diangkut MC-MC seperti kuli. Banyak yang bangkit, dikit yang rebah. Lewati jejak tak pikir kalau tubuh retak. Rima tersebar seluruh arah seperti wabah, melawan semua ego yang bertampilan gagah. Bersinar bagai olesan glasir, kata tak terhitung seperti butiran pasir yang terkurung dihitung waktu. Semua langkah
Serakah ku hantam bagai paku ke perangkap, mulutmu busuk mending kau basuh. Ku siap tempur, mempelajari ilmu dengan lasu. Mic ku genggam, ku jadikan palu. Sekarang kau tahu Sonu pembunuh MC palsu. 1, 2, gaya tak pernah tua. 3, 4, hip hop di semua tempat. 5, 6, semangat tak terbenam. 7, 8, lirik bagai senapan. 1, 2, gaya tak pernah tua. 3, 4, hip hop di semua tempat. 5, 6, semangat tak terbenam. 7, 8, lirik bagai menjauhkan makna dari adati. Semua perlu dana tapi banyak yang lebih sakti. Jangan bina kaulan muda menjauh dari arti. Sonu tak berhenti untuk mencari aksi. Walau kau tutup mati menjadi satu sisi. Ku selalu punya kunci untuk mencari misi. Dari tempat yang sunyi sampai ke para ahli. Cahayaku tak mati berkobar bagai api. Kamu hanya berperan, perlu ganti adegan. Sebelum kau berdansa harus bisa berjalan. Aku sedang berlari, kamu hanya berdelan. Jadi dengan apa saja kau omongkan. Salam ke semua MC di bawah satu bangsa. Dari ke kota-kota sampai ke semua desa. Sebelum pikir angka, pikirlah apa seni. Sebelum kau berbangga, lindungi bumi ini. 1, 2, hey, gaya tak pernah tua. 3, 4, hip hop di semua tempat. 5, 6, semangat tak terbenam. 7, 8, lirik bagai senapan. 1, 2, gaya tak pernah tua. 3, 4, hip hop di semua tempat. 5, 6, semangat tak terbenam. 7, 8, lirik bagai senapan. Swadaya yang luar biasa. Luar ori dalam otentik. Nuansa nukil bernada-nada. Uga hari tapi kaya seni. Hey, big shout out Cirebon to the world. Cirebon to the world. Biggie, Sonny Chill, still thinking. Jimmy on the saxophone. Shout out to seni dan tradisi. Di belakang ada Pak Dani. Shout out juga El Pilar Radio. We non-stop hip hop. Hey, hey, we non-stop pop your head. Hey, hey, we non-stop hip hop. Hey, hey. Dan juga shout out kepada guru olahraga kita yang tadi kalian lihat nafas naik tangga. Mr. Ismail. Mr. Ismail. Oke, man, kita lagi nyantai tapi kalau gue lagi megang mic, gue pinginnya pesta, Big. Sikat, gue pinginnya pesta. Siap ya? What? Pesta. Hey, hey ya, hey ya. Come on, haya, haya. What? Hey ya, hey ya. Hi, 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 hi. What? Hey ya, hey ya. Haya, haya. Hey, hey ya, hey ya. Come on. Saat ku masuk membawa anggur satu kerat. Tenang pintu depan gaya silat. Kulihat wannabe menjadi-jadi tanpa arti. Memanggil hey bro Sunny. Dengarkan demoku seorang MC tapi gaya basi. Dari sana pergi jangan dekati. Saat itu kulihat Biggie dengan 3 bidadari. Ingin ku ajak menari semuanya untuk menari. Kerja berhari-hari sekarang kan ku nikmati. DJ mainkan musikku di sini berkali-kali. Hey, hey ya, hey ya. Haya, haya. What? Hey ya, hey ya. Haya, haya. What? Hey ya, hey ya. Haya, haya. Oke, yang di rumah, kalau lo punya gelas lo angkat. Atau put your hands up. Ladies, put your hands up. Fellas, put your hands up. Semua yang nonton di rumah, put your hands up. Put your hands up. Ladies, put your hands up. Fellas, put your hands up. Semua yang nonton di rumah, put your hands up. Hey, hey ya, hey ya. Haya, haya, what? Hey ya, hey ya, hey. Haya, haya, hey ya, hey ya. Hey, 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 hey. Get you high. Slap. Alright. Terima kasih. Now kita udah mulai pesta, tapi pesta nggak enak kalau cuma sepi-sepi aja. Yoi. Jadi kita harus turn it up loud. Hey, turn it up one time. We gotta turn it up. Come on, we gotta turn it up. Hot damn. You ready? Here we go. Hot damn.
What you gonna do when we come for you? You better turn it up, hot damn. What you wanna do now? Tell the DJ you need to turn it out, hot damn. What you gonna do when we come for you? You better turn it up, hot damn. What you wanna do now? Tell the DJ you need to turn it up. Ku punya style sangat extraordinary. Beat ini so funky membuatmu menari. Rimaku seperti obat saat kau alergi. Jadi sini angkat tangan kita nyalakan api. Jangan tunggu lagi, tarik bidadari. Kita semua party, mari getarkan bumi. Jika ada polisi suruh pergi cuti. Sunny chill in the building, come on shake that booty. Hey, what you gonna do when we come for you? You better turn it up, hot damn, hot damn. What you wanna do now? You better turn it up, hot damn. What you gonna do when we come for you? You better turn it up, hot damn. What you wanna do now? Tell the DJ you need to turn it up. Hit that. What? Hey. Yes sir. Hey. Yo, kalau lu di Cirebon, gue pingin lo mention di bawah di komen. Di Cirebon mana? Kita di Kesambi, Big. Kesambi to the world. Lu di mana lagi? Di Mundo, di mana lagi, bro? Palimanan. Extoa. Jaga satu, Sinyaragi. Kalau kalian bukan dari Cirebon, mention kota kalian di bawah. Yoi. Cause we gonna turn it loud. You ready? 1, we gotta turn it loud. 2, we gonna turn it loud. 3, we gonna turn it out. Here we go. What? Hot damn. What you gonna do when we come for you? You better turn it up, hot damn. God damn. What you wanna do now? Tell the DJ you need to turn it out, hot damn. What you gonna do when we come for you? You better turn it up, hot damn. What you wanna do now? Tell the DJ you need to turn it up. Hey. When I say hip hop, you say Cirebon hip hop. Hip hop. When I say hip hop, you say one love hip hop. One love hip hop. One love. When I say seni, you say tradisi seni. Seni. Hip hop. Alright. Hey. Yo, we gotta keep it going now. Yo, we gotta keep it going live. What? We gotta keep it going now. Hit that. Ku bergerak dari musik untuk melepaskan bumbu rima, ku masak dengan bersenang-senang. Ambil sedikit nada, tambahkan harmoni, diiringi perkusi, ketukan menari. Hey yo, angkat volume dari sistem Sunny Chill dan Biggie. Di sini hilangkan semua problem. Angin sore menemani untuk melayang. Lama tak jumpa sang dewi, ku harap kau datang. You kawan merapat, ku punya cerita tentang wanita, ku suka yang sangat jelita. Logat lembut istimewa asal Surabaya. Ku kenal di bandara saat pulang ke Jakarta. Dia senang menari, ku mainkan musik klasik, asik, elegan tanpa akustik. Berdekatan, ku siap saja dilantik, karena sunset ini semua jadi fantastik. Sunset. Kita bersulang menatap awan, menanti rembulan. Sunset. Tak mau pulang, you berdansa sampai larut malam. Say hip hop. Ada di sini. Say hip hop. Takkan berhenti. Say oh. Say oh. Say oh. Say oh. Say hip hop. Ada di sini. Say hip hop. Takkan berhenti. Ya, ku ingin pesta berhari-hari, tak ada batas, kunjungi tiap lokasi, terbang tinggi, stay cool, making money. Hey honey, come with me sampai pagi. Sunset. Kita bersulang menatap awan, menanti rembulan. Sunset. Tak mau pulang, you berdansa sampai larut malam. Say hip hop. Ada di sini. Say hip hop. Takkan berhenti. Yoi, kita balik ke old school tadi, bro. Yoi.
Banyak yang goesan di mana-mana di Indonesia, tapi kita jangan lupa untuk jalan kaki. Ih, bener banget. Jadi ingatlah, sehari 10.000 langkah. Wih, jadi lagu ini tentang jalan kaki. Jalan-jalan nikmati pemandangan, takkan ku ganti dengan keraguan. Music relaxkan ku sepanjang hari, lagu ini soundtrack ke hati. Jalan-jalan nikmati pemandangan, takkan ku ganti dengan keraguan. Music relaxkan ku sepanjang hari, lagu ini soundtrack ke hati. Angkat kakiku melangkah jauh dari kota karena ku mampu menjauh dari lampu. Ku perlu cahaya murni ke tempat sunyi, di mana ku bisa tenang tanpa banyak bunyi. Luasnya bumi bisa kau tempuh, berbagai budaya dan kawan bisa kau temu. Menegur kanan kiri mari menjadi tamu. Dan mungkinkah ku bertemu bidadariku? Sunny chill, lali bersantai tinggalkan tensi. Kau bebas bergerak tahu sebanyak bergengsi. Nikmatin emosi, come on let's get free. Nikmati suasana yang sangat alami. Kau bebas bergerak di tengah benua. Dunia tak sia-sia, ayo ikut semua. Hidup hanya sekali, jangan biarkan kau tua. Ayo jangan menunggu kapankah kita bersua. Nikmati pemandangan, takkan ku ganti dengan keraguan. Music, relaxkan kau sepanjang hari, lagu ini soundtrack ke hati. Jalan-jalan nikmati pemandangan, takkan berhenti sampai ke tujuan. Music, relaxkan kau sepanjang hari, lagu ini soundtrack jalan kaki. Here we go, yeah. 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 Here we go, Here we go, yeah. Jalan-jalan nikmati pemandangan, takkan berhenti sampai ke tujuan. Music, relaxkan kau sepanjang hari, lagu ini soundtrack langkah hati. Jalan-jalan nikmati pemandangan, takkan berhenti sampai ke tujuan. Music, relaxkan kau sepanjang hari, lagu ini soundtrack jalan kaki. Jalan kaki, bos. Jalan kaki. Yes, sir. Lanjut? Lanjut kali, bos. Track terakhir? Last track. Oke, tadi kita sempat bicara tentang perpaduan musik hip hop ya. Yoi. Lagu berikut ini tentang cerita pribadi di mana gue lagi keluar di dunia malam Jakarta. Curhat, bos. Tapi gue mix lagunya dengan beat keroncong. Yoi. Alright, listen up. Asik. Here we go. Malam minggu keluar rumah, kerja lancar semua mudah. Kanan kiri ada banyak buah, pilih tempat yang mahal atau murah. Bisa ke Kemang atau Jalan Jaksa, cari nuansa yang penuh tawa. Yang penting bisa dansa penuh mangsa, bergaya samba dengan romansa. Di antara hura ada wanita berbaju merah penuh gairah, senyumnya manis jadi terbawa, menatap paraku sambil tertawa. Dia mendekati lalu bertanya, siapa aku kalau punya waktu. Dia suka gayaku, dia suka namaku, menyentuh daguku lalu berkata, asik. Hah? Asal lo tahu aja, What? kalau mau sama aku haruslah kau berduit. Yep. Boy, denger boy, Dia bilang itu. kalau boleh kan Apa? Gold digger. Yoi. Jadi boys jangan malas-malas. Listen close. Boys, hati-hati sama cewek yang gila harta. Salah langkah bisa bahaya, karena cinta tak punya harga. Girls, hati-hati sama cowok pemain cinta. Salah langkah bisa bahaya, ditinggal dila kau hilang arah. Alright. Let's go. Figur seksi dari Jawa Timur, sedang berlibur, senang menghibur. Kapal menegur, minumnya anggur. Dia tak pakai main seperti catur, memegang dadaku lalu berbisik, yuk keluar dalam berisik. Suasana erotik semakin asik, rayuan klasik aku ditarik. Lanjut ke dalam satu singgah-sana, aku merasa si Raja Rimba diraba-raba juga mendamba. Lama-lama diriku berhamba, malam indah berasa wisata. Ketemu gadis seperti dewata, bersinar indah bagai permata, membuatku gila dia berkata. Boy, denger boy, Hah? asal lo tahu aja, kalau mau sama aku haruslah kau berduit. Boy, denger boy, Say what now? kalau boleh ganteng, Uh-huh. tapi nggak ada duit. Say what? Jangan deket-deket aku, oke boy. Here we go.
Boys, hati-hati sama cewek yang gila harta. Salah langkah bisa bahaya karena cinta tak punya harga. Girls, hati-hati sama cowok pemain cinta. Salah langkah kau bisa patah, ditinggal dia kau hilang arah. Lo denger boy? Boy, asal lo tau aja ya, kalau mau sama aku harus berduit. Muka boleh ganteng, check the twist. Hey, dia ikut kemana ku pergi. Sebelum pisah tukeran IG. Kalau main kabar-kabari, asal jangan di pagi hari. Kulitnya lembut seperti satin. Ku ingin lanjut tapi tak yakin. Ada yang aneh di dalam batin. Baru ku sadar dia sudah kawin. Terima kasih Seni dan Tradisi. Terima kasih semua teman-teman di studio. Jangan lupa kalian komen dari kota mana kalian menonton ini. Dan like dan subscribe. We out bro. Peace, love to the world.